Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat semuanya. Bertemu lagi di IG Live Karyadi pada pagi hari ini tentang kelainan jantung pada anak. Sudah bersama kita yaitu narasumber kita Dr. Agus Priyatno, spesialis anak konsultan. Selamat pagi Dr. Agus. Selamat pagi Dr. Devina, selamat pagi sahabat Rumah Sakit Karyadi. Ya, sehat ya dok ya? Sehat. Iya. Dan pada pagi hari ini kami juga berterima kasih ya Dokter Agus sudah mau ikut untuk berbincang-bincang tentang kelainan jantung pada anak. Baik untuk sahabat sehat Karyadi bisa menuliskan pertanyaan ya jika memang ada yang mau bertanya di kolom chat di bawah. Dan sebelum memulai izin saya membacakan CV dokter dulu ya dok. Ya silakan. Dr. Agus Priyatno, spesialis anak konsultan, merupakan staf di Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUP Dr. Karyadi Semarang, dan beliau lulus sebagai fellow pediatric cardiology di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1998 dan juga fellow of pediatric cardiology di Departemen Kardiologi di FKUI Rumah Sakit Harapan Kita di 2004 hingga 2005. Dan Dr. Agus ini merupakan profesional member dari IDI, IDAI, dan juga Perkani. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dok ya menuju ke pertanyaan. Kali ini temanya tentang kelainan jantung bawaan nih dok. Kira-kira bisa dijelaskan mengenai apa sih sebenarnya dok penyakit jantung bawaan? Terima kasih. Jadi sahabat sehat, penyakit jantung bawaan adalah penyakit jantung di mana terjadi kelainan struktural atau pembuluh darah yang dibawa sejak lahir. Jadi gejalanya bisa ringan, bisa sampai berat, ya itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan dok, tanda-tanda atau gejala apa yang mungkin dikenali sebagai ini kelainan jantung bawaan nih dok? Oh ya, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bicara tentang gejala itu sama dengan penyakit lain ya. Jadi penyakit jantung bawaan itu bisa ringan, bisa sedang, ya, mungkin bisa berat. Tapi secara umum mungkin kita bisa tahu bahwa kalau anak dengan kelainan pertumbuhan, ya, jadi berat badannya kok nggak naik-naik, ya, itu salah satu ya. Bukan semua penyakit jantung bawaan mesti dengan apa? Dengan gangguan pertumbuhan ya, itu. Tapi itu salah satu. Yang kedua, barangkali yang mudah dikenal barangkali ya, kalau anaknya tuh ada gejala biru-biru ya, cyanosis ya. Cyanosisnya itu beda dengan cyanosis kalau anak kita kedinginan ya. Kedinginan kan di ini sekitar apa? Mulut ya. Tapi kalau penyakit jantung bawaan itu di mulut dibuka di mukosa mulut ya. Kadang-kadang juga di ujung jari. Yang kedua mungkin anak tuh sesak ya. Sesak atau mungkin nafasnya kok cepat terus ya. Nah itu juga salah satu indikasi ya. Terus kemudian cepet capek ya, itu cepet capek, anakku cepet capek dibanding dengan anak apa sebayanya. Kemudian selanjutnya adalah kemungkinan mungkin apa detak jantungnya ya, mungkin detak jantungnya tuh mungkin bisa cepat atau bisa lambat ya. Jadi misalkan apa pada ibu-ibu kan mesti kalau gendong anak kan bisa tahu ya, mungkin detak jantungnya kok cepet banget. Nah kemungkinan itu salah satu ya. Terus kemudian juga ada bising ya, ada suara yang tidak semestinya. Itu biasanya gejalanya itu ya. Mungkin kalau kita diskusi ya dengan ibu-ibu di rumah, mungkin bolehlah ada pertanyaan ke sini, nanti kita jelaskan. Jadi memang tadi ada tanda gejala khusus ya dok, memang ke arah ke kelainan di jantung ya. Dan sebenarnya dok, apa saja sih dok kelainan jantung yang mungkin bisa sering ditemukan dok di masyarakat luas dok? Iya. Jenisnya, jadi dok, penyakit jantung bawaan itu dibagi dua ya. Penyakit jantung bawaan yang memberikan warna kebiruan atau cyanosis, atau penyakit jantung bawaan yang tidak memberikan warna atau cyanosis pada mukosa mulut. Contohnya misalkan ya, penyakit jantung bawaan yang non cyanotik, jadi tidak ada kebiruan. Contohnya ya, adanya lubang pada bilik ya, atau yang mungkin kita sudah biasa kenal ya, namanya VSD, ventricle septal defect, atau mungkin
serambinya yang ada lubang ya, atau kita sebut sebagai atrial septal defect, atau mungkin ada pembuluh darah yang belum menutup, itu namanya PDA, itu yang paling banyak, atau VSD. Yang kemudian juga ada yang lain, mungkin katupnya, barangkali memang ada kelainan, itu misalkan penebalan atau katupnya itu tidak menutup dengan baik. Itu adalah yang non cyanotik. Tapi yang cyanotik yang memberikan warna kebiruan adalah contohnya adalah tetralogy of Fallot ya, itu jadi biasanya itu sudah kelihatan ya, mulutnya itu, mukosa mulutnya kebiruan ya, itu. Terus kemudian ada pembuluh darah yang terbalik ya, jadi mestinya pembuluh darah yang ke tubuh lewat beli kanan, tapi itu berputar untuk yang ke paru-paru, jadi tertukar kedua pembuluh darahnya. Dan masih banyak lagi yang mungkin katupnya itu tidak ada katupnya ya, misalkan antara atrium atau antara serambi kanan dengan beli kanan itu mesti kan ada katup, nah itu tidak ada katupnya ya, jadi ada atresi, trikuspid dan lain-lain itu ya. Itu. Jadi memang banyak sekali ya dok ya jenisnya dok. Dan kira-kira tes atau prosedur apa nih dok untuk diagnostik, misalnya membedakan antara jenis penyakit jantung ini dan lainnya dok? Ya, jadi mungkin ibu-ibu bisa ini ya, ibu-ibu atau mungkin bapak atau semuanya ya. Ini jadi sebetulnya bisa membedakan ya. Itu contohnya misalkan bayi pada waktu lahir kok ini tampak kebiruan ya, memang itu penyakit jantung bawaan yang biru atau cyanosis ya. Kemudian penyakit jantung yang lain misalkan yang mudah dikenal, misalkan pertumbuhannya yang terlambat, kemudian sering infeksi saluran napas ya gitu, kemudian juga cepat capek ya, itu jadi kita ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang mengikuti ini mungkin pernah atau mempunyai anak dengan penyakit jantung bawaan, mungkin bisa bisa tahu ya gitu. Jadi gampangannya gitu ya. Jadi kita harus membedakan penyakit jantung bawaan yang memberikan warna biru sama yang tidak ya gitu. Kalau untuk alatnya nih dok, mungkin kalau dari segi dokter Agus misalnya untuk peran eko ataupun kateterisasi jantung itu sebenarnya bisa berperan juga dok untuk mendiagnosis. Ya, jadi tergantung ringan, sedang, dan berat ya. Jadi ada pasien-pasien yang tidak memberikan gejala apa-apa, tapi ada kelainan jantungnya, sehingga ada pemeriksaan yang bisa membedakan apakah itu penyakit jantung atau bukan ya. Contohnya pemeriksaan ekokardiografi itu ya. Tapi yang penting adalah bahwa di bidang kardiologi anak itu selain anamnesis, jadi misalkan dibawa, kalau ada masalah kan dibawa ke dokter, dokter akan mesti menanyakan ya yang disebut anamnesis, kemudian dengan stetoskop ya. Di stetoskop itu masih penting ya, ini perannya ya, jadi tidak bisa dirubah ya. Dengan stetoskop kita bisa mendengarkan atau kecurigaan adanya kelainan jantung bawaan. Kemudian juga ronsen foto ya, dengan ronsen foto kita bisa lihat bahwa jantungnya kecil, jantungnya malah membesar, atau mungkin gambaran parunya itu lebih corakannya lebih banyak ya gitu. Kemudian ekokardiografi, nah ini ya, ekokardiografi itu masih gold standar katakan begitu ya, untuk mengetahui atau menyingkirkan penyakit jantung bawaan. Atau kalau ada penyakit jantung bawaan, oh ini tipe yang biru atau tipe yang tidak biru itu ya. Malah peran ekokardiografi itu penting sekali ya, terutama pada bayi-bayi yang baru lahir gitu, yang kalau dicurigai penyakit jantung bawaan. Yang kedua, yang berikutnya ya, setelah ekokardiografi ditemukan penyakit jantung bawaan, kita kan sudah memikirkan ini tindak lanjutnya apa, sehingga ada pemeriksaan lagi, mungkin kateterisasi jantung ya, kemudian pemeriksaan
MSCT, CT ini ya, CT tomografi gitu ya. Nah, itu masih banyak ya. Tapi di rumah sakit kita itu semuanya semua sudah ada ya gitu. Itu semua sudah ada. Jadi rumah sakit Karyadi itu ya betul-betul hebat ya, bisa mendiagnosis yang dulu belum pernah ya. Waktu zaman saya itu masih apa fakultas kedokteran, pada waktu sudah masih sekolah spesialis itu baru ada alat ekokardiografi ya, itu aja apa masih cuma satu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat di jantung, aduh udah banyak banget ya, ada 4 atau 5 ya di rumah sakit Karyadi ini. Jadi pasti akan terdiagnosis dengan cepat gitu. Baik dok, terima kasih. Dan mungkin tadi kan membahas tentang penyakit jantung bawaan nih dok. Kira-kira ada nggak sih dok penyakit jantung pada anak yang ternyata didapat dok atau diperoleh? Ya, jadi tadi ya itu penyakit jantung bawaan, sekarang penyakit jantung didapat. Penyakit jantung didapat itu bukan penyakit jantung yang dibawa sejak lahir, tapi didapat setelah fase anak-anak atau bayi ya. Contohnya misalkan penyakit jantung setelah sakit tipes ya, tifoid ya, itu bisa setelah sakit morbili ya, gabagen, atau setelah sakit difteri. Dulu waktu saya masih ini cerita ya, pada waktu kita masih residen ya, bayi belajar anak, itu yang namanya penyakit difteri itu banyak banget. Difteri itu kan itu ya, ada selaput di mana, di tenggorokan itu ya. Nah itu akibat dari difteri itu kemudian kena penyakit jantung, dan itu juga banyak kematian. Nah itu contoh-contoh penyakit jantung didapat. Atau penyakit jantung rematik ya, itu juga. Cuman kalau penyakit jantung rematik biasanya itu dikenai pada anak umur 8 sampai 12 tahun dan mungkin lebih ya. Jadi kalau misalkan nggak usah takut dulu ya, apakah ini penyakit jantung didapat pada bawa bayi umur 2 tahun apa itu ya, pasti itu penyakit jantung bawaan. Jadi itu contohnya. Untuk ini sebelum ke pertanyaan dari audiens nih dok, apa saja sebenarnya opsi terapi dok pada pasien-pasien dengan kelainan jantung anak ini? Ya, jadi tadi saya bilang ringan, sedang, dan berat ya. Jadi pada pasien-pasien yang perlu tindakan, karena sebagian besar itu penyakit jantung bawaan itu ini ya memerlukan operasi ya, penutupan ya. Jadi ada beberapa tahap ya. Jadi pada waktu ini pertama adalah tahap pengobatan atau medikamentosa. Yang kedua adalah terapi diet. Jadi anak-anak kan banyak yang dengan kelainan itu, gizi itu dietnya diperbaiki. Yang berikutnya adalah itu apakah anak itu perlu ditutup apa tidak kelainannya ya. Kan pada umumnya itu kan penyakit jantung bawaan itu kan ada lubangnya ya, apa mau ditutup apa tidak, atau mungkin barangkali malah pembuluh darahnya yang menurut itu dibuka ya, itu ya. Jadi memang ada opsi-opsi ya dok, tergantung dari jenis penyakit kelainan jantung pada anak itu ya dok ya. Baik dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dok yang masuk. Ini dari Instagram ada @prabu_sakabumi. Dokter, anak saya didiagnosa ASD VSD. Sudah 4 tahun berjuang, sekarang tinggal VSD-nya. Apa bisa menutup sempurna dokter? Ya, jadi begini ya. Kalau kita melihat perjalanan penyakit, semua penyakit jantung bawaan kan ada perjalanan penyakit, istilahnya itu kita lihat pertumbuhannya ya. Jadi ada penyakit jantung bawaan mungkin bisa menutup, mungkin bisa juga tidak menutup ya. Jadi kalau tidak bisa menutup ya harus ditutup. Ya harus ditutup dengan apa tadi? Apakah tindakan bedah atau tindakan non bedah? Ya, di rumah sakit ini, di rumah sakit Karyadi ini kita sudah melakukan penutupan tanpa pisau ya, dalam arti cuman dengan lewat kateterisasi jantung, misalnya pada kelainan ASD, VSD, PDA ya, ada penerbangan katup pulmonal ya, atau mungkin pada bayi ya, di stenting ya,
ada bayi-bayi kritis ya itu. Jadi pada anak ibu ini dari Prabu tadi ya, jadi kalau memang VSD-nya belum menutup, kemudian ada gejala misalkan pertumbuhan tidak baik, kemudian sering batuk ya, infeksi saluran nafas bawah, itu baiknya diperiksakan ke dokter ya, dokter jantung ya, dokter jantung anak, dokter jantung dewasa. Nanti keputusan itu adalah tadi melalui tahap-tahap itu, ada echo, ada macam-macam, apakah itu perlu ditutup, apa tidak. Kalau kecil, VSD kecil, ya mungkin tidak ditutup, tapi kita mungkin takut bahaya endokarditis infeksi ya. Baik dokter, terima kasih jawabannya dok. Berikutnya ini ada @hanifatun_nisa. Apakah pasien ASD, VSD yang sudah menutup spontan bisa membuka kembali nih dok? Ya, jadi tergantung ya. Tapi pada umumnya itu sih kalau sudah menutup spontan tidak akan terbuka kembali ya gitu. Kalau misalkan misal ASD ya, tadi udah menutup, kok sekarang kok ASD-nya membuka lagi, mungkin bisa saja. Tapi kalau kecil misalkan kurang dari 5 ataupun toh dibiarkan saja ya. Jadi mungkin tapi jarang sekali ya, jarang sekali akan membuka kembali ya. Jadi itu ya. Atau perlu dievaluasi mungkin dok, ada evaluasi berapa lama gitu dok kalau misalnya. Ya, jadi itu mesti harus dievaluasi ya. Tadi tidak menyebutkan ya usia berapa ya ibu tadi. Jadi harus dievaluasi. Kalau misalkan sudah menutup, kan ibu kan was-was nih, nanti membuka lagi apa enggak? Ya kita evaluasi 5-6 bulan lagi, nanti kita echo ya. Kalau sudah evaluasi 2 kali kok sudah baik, sepertinya tidak perlu evaluasi lagi karena memang sudah menutup spontan. Oke. Baik dokter. Dan ini ada juga pertanyaan dok tentang manajemen sehari-hari juga untuk anak yang hidup dengan kelainan jantung nih dok. Kira-kira ada tips atau mungkin ada pantangan-pantangan nih dok? Ya, jadi tadi ya, jadi anak dengan penyakit jantung bawaan yang ditanyakan dokter Devina itu betul harus kita jawab ini, apakah sudah dioperasi atau belum dioperasi ya. Kalau belum dioperasi ya kemungkinan itu akan ada masalah. Jadi tip-tipnya apa? Kalau misalkan menunggu operasi, mungkin higienis sanitasi mulut ya supaya mencegah infeksi endokarditis. Yang kedua mungkin perbaikan gizi ya supaya berat badannya itu akan tumbuh ya. Kemudian juga kalau perbaikan gizi nanti kan imunitasnya baik, jadi jarang infeksi. Kalau infeksi paru-paru ya mungkin kita obati ya, infeksi paru-paru ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari @quiraniharum.s. Apakah kelainan VSD atau ASD setelah pemasangan kateter atau pembedahan toraks, anak bisa aktivitas normal? Apa tindakan tersebut ada efek jangka panjang gitu? Ya. Jadi itu pertanyaan paling baik ya, karena kita udah menuju era yang tidak operasi ya. Jadi kita menyebutkan untuk yang tidak operasi, artinya yang dipasang alat ya, dipasang alat. Jadi kalau dipasang alat, ya itu paling-paling itu pada waktu baru dipasang alat, ya misalnya ASD dipasang device ya, ASD, PDA atau VSD. Nah itu 3 bulan pertama itu jangan loncat-loncat ya, artinya loncat itu. Kenapa saya bilang gitu? Karena mungkin bisa lepas ya, walaupun itu jarang yang lepas. Karena kan alat itu cuma dijepit, misalnya ini alatnya, ini lubangnya sini, ini alatnya kan jepitnya ya. Nah kayak gitu, jadi aman ya gitu. Jadi kalau loncat-loncat barangkali ya bisa lepas gitu. Ya kalau operasi ya nggak apa-apa, operasi kalau udah baik ya itu nggak ada masalah. Tapi yang penting adalah evaluasi ya gitu. Jadi memang sebenarnya bisa kehidupan normal, cuma memang harus berhati-hati gitu ya dok ya. Jadi pada pasien saya yang dengan penyakit jantung bawaan aja supaya dia hidup seperti anak yang lain. Apalagi kalau sudah ditutup dengan alat, pasti juga akan sama dengan anak yang lain ya. Itu jadi
ini. Jadi ya hidup normal lah ya, supaya kualitas hidupnya baik. Jadi saya di sini bilang kualitas hidup anak bagaimana? Ya untuk yang belum operasi ya juga harus baik, yang sudah dioperasi juga harus baik ya. Gitu. Jadi tidak ada masalah ya. Gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalkan dokter bilang dioperasi ya, apa ditutup. Ya kalau memang perlu dioperasi ya harus dilakukan supaya tidak ada komplikasi yang lain gitu. Ini juga sebenarnya ada pertanyaan dokter, bisa dilihatkan dulu pertanyaannya dari Instagram. Ya ini ada pertanyaan dari at dari story bahkan ya. Ini apa betul pengobatan rutin bisa menyembuhkan penyakit jantung bawaan? Cara pemberian obat yang benar pada balita usia 1 sampai 6 bulan bagaimana? Dan apakah ada efek jangka panjangnya, Dok? Jadi cara pemberian obat Ya, yang benar dan efek jangka panjangnya, Dok, untuk ya medikamen. ini memang pertanyaan yang sering dilontarkan oleh ibu-ibu pada pasien kami ya. Bagaimana dok, apa obat yang diminum itu bisa sakit ginjal apa tidak ya? Itu komplikasinya. Jadi ibu nggak usah khawatir ya. Dokter memberikan obat itu ada tujuannya. Dan obat-obat yang biasa diminumkan seperti Captopre atau Ramipril, Furosemid ya, atau yang lain itu biasanya tidak akan menimbulkan gejala yang tadi yang berat-berat ya. Tapi dokter memberikan obat itu adalah dengan maksud untuk mengurangi beban jantung. Jadi kalau masih ada lubangnya, ya mesti harus dikasih karena jantung itu kan kerjanya berat nih. Nah, mesti harus dibantu dengan obat-obatan. Ibu nggak usah khawatir karena obat-obat itu adalah membantu kerja dari jantung ya. Nah, supaya tidak minum obat gimana? Kalau memang pasiennya harus ditutup lubangnya, ditutup. Nanti habis itu tidak akan minum obat lagi. Oh, ya. Begitu dokter ya. Dan ini dok, sekiranya apakah ada cara dok untuk mencegah kelainan jantung pada anak ini dok? Nah, ini juga pertanyaan yang baik ya, yang biasa ibu-ibu tanyain ya, atau mungkin tetangga ibu ya, itu ya, kalau anaknya ini bagaimana supaya anak saya tidak. Jadi ada pencegahannya ya, pencegahan itu terutama untuk ibu ya. Tadi karena penyakit jantung bawaan itu kan terjadi pada waktu ibu hamil trimester pertama itu kalau ada gangguan bisa menyebabkan kelainan jantung ya, gitu. Nah, jadi tadi pertanyaan Mencegahnya dok, mencegahnya jangan sampai ibu-ibu mungkin terkena penyakit rubella ya, rubella pada usia yang 3 bulan itu. Kemudian kalau punya diabetes, ibu-ibu juga harus kontrol supaya gula darahnya baik ya. Kemudian kalau ini bapak-bapak ibunya merokok ya jangan minum jangan merokok, jangan minum alkohol ya. Itu karena itu juga berperan. Juga obat-obat anti muntah ya, anti muntah dulu kan ada Totalidomid tapi sekarang nggak dipakai ya. Pada 3 bulan pertama minum itu kemudian beberapa syarat itu anaknya dengan penyakit jantung bawaan. Jadi dihindari lah ya faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada janin itu. Jadi memang dari sejak kandungan ya dok kita harus mencegah ya dok ya. Ya, ini ada pertanyaan dok, ini sepertinya banyak sekali ya dok pertanyaan antusias sekali pada pagi hari ini dengan dokter Agus. Ini bertubi-tubi nih dok di @noviana_nps yang alat echo untuk screening bayi dan dewasa itu sama atau beda ya dok? Kemudian pemeriksaan dengan probe echo bagaimana akuratnya? Ya, ini memang betul ya pertanyaan yang jangan-jangan ini dokter nih yang tanya ya. Jadi probe anak, probe bayi itu beda-beda ya. Kalau probe bayi ya itu untuk bayi ya. Kalau kita di sini kan nomor 12S ya. Kemudian probe anak ada yang 8 sampai 9 ya, 8 9S ya. Itu untuk yang dewasa biasa 5 ya 5 kayak gitu. Jadi probe-nya beda-beda ya. Kenapa? Itu disesuaikan dengan daya tembusnya itu si probe itu ya. Kalau misalkan bayi dengan probe dewasa itu akan tembus nih gambarnya karena itu arah ininya kan ini kayak pantulan itu dari misalkan ini nih. Jadi di sini kemudian akan kembali diterima nanti sebagai gambar itu. Jadi kalau misalkan pakai probe dewasa mungkin akan tembus ya. Tembus jadi gambarnya kurang baik. Tapi kalau tidak ada pun
dengan alat dewasa atau echo anak untuk periksa bayi itu bisa ya. Jadi itu. Jadi mestinya ada perbedaan, tetapi kalau tidak ada alat echo apapun bisa untuk memeriksa ya, walaupun nanti hasil kurang baik, nanti kita lanjutkan di mungkin rumah sakit yang mempunyai alat yang lebih lebih lengkap ya dok ya. komplit Iya. ya. Tapi akurat ya dok, sebenarnya echo itu sudah cukup Ya, akurat ya dok ya. akurat ya, karena ya itu akurat, memang alat itu akurat ya gitu. Baik dok, ini ada testimoni dokter dari pasien @a.indriani. Terima kasih, anak saya berhasil ASO dan tidak pernah drop lagi. Bisa aktivitas normal seperti anak lain dan tidak insecure. Ini pasien dari Temanggung nih dok, pasiennya dokter Agus nih dok. Ya, saya nggak tahu ya. Testimoni Nggak ada dari namanya ibu. apa nih ya. Jadi itu ya. Jadi kan kita sayang ya kalau misalkan bisa diintervensi dengan alat, kemudian kita bedah ya, karena teknologi yang maju, rumah sakit Karyadi yang sudah melakukan apa aja di bidang pediatrik ya. Untuk ibu ini saya juga terima kasih ya. Kalau itu pasien saya, kalau pasien mungkin dari Jogja, mengatas teman saya juga udah terima kasih. Ibu sudah, katakan ibu sudah melakukan tindakan yang baik untuk anaknya ya, gitu dengan dipasang alat ASO itu ya. Jadi sekarang sudah kayak anak normal, nggak ada lubangnya lagi di sekat atrium itu. Jadi memang meningkatkan sekali ya dok kualitas hidup pasien ya dok dengan adanya teknologi sekarang penutupan dengan device ini ya dok ya. Iya, lagi pula dengan device itu mungkin ibu tadi ya, itu sekarang datang besok ditutup, besoknya pulang. Ya toh, kalau operasi kan mungkin seminggu. Memang ada keuntungannya ya dok untuk pemasangan device. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan lagi ini dari Instagram. Bisa dilihatkan, iya. @Novi Widayu, pasca VSD closure tahun 2023, apakah sampai dewasa harus tetap kontrol rutin? Saat ini usia anak masih 4 tahun, dok. Ya, jadi gini, kayak ibu luka ya, kalau luka di tangan apa di mana, kadang-kadang kan ada bekasnya, sikatik ya, itu. Operasi itu pun bisa menimbulkan sikatik ya, atau menimbulkan bekas luka di dalam jantung itu ya, yang tadi dijahit itu. Jadi paling tidak memang ada ini tetap kontrol ya, walaupun mungkin tidak ada gejala ya. Jadi mungkin apakah nanti 1 tahun sekali, 3 tahun, 5 tahun ya, nanti itu tetap kontrol ya, karena nanti akan di echo gitu. Iya dok, ini tadi kan sudah pertanyaan terakhir dan tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang asik ya. Mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan belum sempat terjawab, nanti mungkin bisa di next session atau mungkin langsung saja datang ke Karyadi. Dan ini mungkin dokter bisa memberikan kata-kata terakhir, kesimpulan atau tips untuk pasien-pasien dengan kelainan jantung dokter. Ya, jadi gini ya, jadi ibu nggak usah takut ke fasilitas kesehatan untuk datang memeriksakan anaknya ya, walaupun mungkin cuman berat badan yang tidak naik-naik, sering batuk pilek kayak kita, sedang bukan batuk pilek ya, infeksi saluran nafas di bawah, denyut jantungnya cepat, ibu nggak usah ragu-ragu, bawa ke dokter dulu. Nanti dokter akan merujuk ke sini. Cuman satu yang mungkin kalau ada waktu 1 menit aja deh ya. Jadi kita di sini kalau dulu tuh kita sudah melakukan tindakan-tindakan pada bayi-bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan kritis ya. Penyakit jantung bawaan kritis adalah penyakit jantung bawaan yang harus ada tindakan segera ya. Jadi itu karena ada kita bisa bagi ya, itu karena tidak ada pembuluh darah paru yang terbuka menutup, atau mungkin ada kelainan lain, pembuluh darahnya itu tertukar ya masing-masing. Karena saya dokter anak, dokter jantung, jadi yang penting adalah sehatkan jantung anak Indonesia, selamatkan penerus bangsa.
Iya. Terima kasih Iya. Dokter Devina. Ya, sangat ini menggugah sekali ya dok jargonnya ya dok. Dan terima kasih banyak dokter Agus atas partisipasinya sudah mau menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kepada sahabat sehat Karyadi sudah setia mendengarkan acara dan semoga pada Aji Live kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Karyadi @rskaryadi dan ikuti terus media sosial RS Karyadi karena di situ banyak informasi untuk para sahabat sehat sekalian. Dan kita sudah akhiri acara ini ya dok, dan kita harus pamit undur diri dengan saya Devina. Saya Dr. Agus Prayatno. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Karyadi aja Karyadi yuk. ayo yuk.